Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Muzaki. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IAT 5C dengan NIM 1181030-157. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Secara terminologi, munasabah adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara am dan khosnya, atau antara abstrak dan konkret, ataupun antara rasional dengan irasionalnya, atau bahkan antara dua hal yang kontraksi sekalipun. Jadi, pengertian munasabah itu tidak hanya sesuai dalam arti yang sejajar, melainkan yang kontradiksi pun termasuk dalam pengertian munasabah. Kemudian, ini adalah beberapa pengertian munasabah menurut para ahli. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan terhadap akal. Pasti akal itu akan menerimanya. Menurut Mana Al-Qotton, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Dari penjelasan para ahli, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat keserasian atau korelasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ilmu ini sepenuhnya bersifat ijtihadi, bukan taufiki. Macam-macam munasabah yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, munasabah antar bagian suatu ayat, munasabah antar ayat yang terletak berdampingan, munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Dalam menyikapi munasabah, para ulama terbagi ke dalam dua golongan. Pertama, golongan yang tertarik dengan munasabah. Kedua, golongan yang tidak tertarik dan menganggap munasabah tidak perlu dikaji. Golongan pertama diwakili oleh Abu Bakar Al-Nisaburi, Fakhruddin Al-Razi, Jalaluddin Asyuti, Ibnu Al-Arabi, dan Izzuddin Ibnu Abdissalam. Dan golongan ulama yang menolak adanya munasabah dalam Al-Quran diwakili oleh Ma'ruf Duwalibi. Terdapat 4 fungsi utama dari ilmu al-munasabah. Pertama, untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan surah-surah dalam Al-Quran. Untuk menjadikan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Karena ada ayat yang baru dapat dipahami apabila melihat ayat berikutnya atau melihat munasabah yang ada di ayat atau surat yang lainnya. Ini juga untuk menjawab kritikan orang luar atau orientalis terhadap sistematika Al-Quran. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian pembahasan tentang munasabah Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.